Soal nomor 11. Apabila X dan Y bilangan real dengan 3X min 2Y sama dengan 10, maka nilai minimum dari L sama dengan X kali Y min 3 adalah titik-titik. Baik, langkah pertama adalah kita ubah dulu 3X min 2Y sama dengan 10. Kita akan ubah ke dalam X, maka 3X sama dengan 10 ditambah 2Y. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 10 ditambah 2Y per 3. Selanjutnya kita substitusi ke L. L sama dengan X kali Y min 3. Kita peroleh, maka L sama dengan 10 plus 2Y per 3 kali Y min 3. Kita operasikan, maka kita peroleh 10Y min 30 plus 2Y pangkat 2 min 6Y per 3. Kita sederhanakan, maka kita akan dapatkan 4Y min 30 plus 2Y pangkat 2 dibagi 3. Atau L-nya sama dengan 4 per 3Y min 10 plus 2 per 3Y kuadrat. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimumnya, maka syaratnya adalah turunan pertama dari L sama dengan 0. Maka kita peroleh 4 per 3 min 0 tambah 4 per 3Y sama dengan 0. Kita peroleh atau kita kali 3. Kita akan dapatkan 4 ditambah 4Y sama dengan 0, di mana 4Y sama dengan min 4, sehingga Y-nya sama dengan min 4 dibagi 4, hasilnya adalah min 1. Dan langkah terakhir, kita substitusi Y sama dengan min 1 ke L, atau ke fungsi L sama dengan X kali Y min 3, di mana L yang kita punya adalah 4 per 3Y min 10 tambah 2 per 3Y pangkat 2. Kita substitusi ke L yang sudah kita sederhanakan di atas. Sekarang kita gantikan dengan Y sama dengan min 1, maka 4 per 3 kali min 1 min 10 tambah 2 per 3 kali min 1 pangkat 2. Diperoleh min 4 per 3 min 10 tambah 2 per 3. Kita samakan penyebutnya, maka kita akan dapatkan min 4, kemudian 3 kali min 10 adalah min 30 ditambah 2. Min 4 min 30 ditambah 2 hasilnya adalah min 32 per 3. Maka kita peroleh nilai minimum dari L adalah min 32 per 3, sehingga jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 12. Diketahui suatu barisan geometri 7X plus 1, kemudian 6X plus 3, dan 5X min 3. Pertanyaannya adalah hasil kali nilai X yang mungkin atau yang memenuhi adalah titik-titik. Baik, diketahui di sini 7X plus 1, kemudian 6X plus 3, dan 5X min 3 adalah barisan geometri. Ya, jadi dalam barisan geometri tentunya nilai rasionya adalah sama. Ini U1, U2, U3, maka rasionya akan sama, di mana U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2. Sekarang kita masukkan angka-angka yang bersesuaian,
maka 6x plus 3 dibagi 7x plus 1 akan sama dengan 5x min 3 dibagi dengan 6x plus 3. Kemudian kita kali silang, maka kita peroleh 6x plus 3 kali 6x plus 3 atau 6x plus 3 pangkat 2. Kemudian 5x min 3 kita kali dengan 7x plus 1. Selanjutnya kita jabarkan kembali. 6x plus 3 pangkat 2 hasilnya adalah 36x pangkat 2, kemudian plus 36x plus 6. Kemudian 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Kemudian 5x min 3 kita kali 7x plus 1, maka kita akan kali satu persatu. 5x kali 7x hasilnya adalah 35x pangkat 2. 5x kali 1 hasilnya adalah 5x, kemudian min 3 kali 7 adalah min 21, min 21x, maka 5x ditambah min 21x kita akan peroleh hasilnya adalah min 16x, dan terakhir min 3 kali 1 hasilnya adalah min 3. Oke, kita lanjut. Kita sederhanakan atau semuanya kita akan pindah ke ruas sebelah kiri. Maka 36x kuadrat dikurangi 35x kuadrat hasilnya adalah x kuadrat. Kemudian 36x kemudian min 16x kita pindah ruas ke sebelah kiri, maka kita akan peroleh 36 ditambah 16 hasilnya adalah 52, berarti 52x, dan terakhir adalah 9 ditambah 3 hasilnya adalah 12 sama dengan 0. Bentuk ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Tentunya di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 52, dan C-nya adalah 12. Karena yang dicari adalah hasil kali nilai X yang mungkin, maka kita bisa menggunakan rumus kali akar-akar persamaan kuadrat, di mana X1 kali X2 rumusnya adalah C per A, di mana C sendiri nilainya adalah 12, kemudian dibagi A-nya adalah 1, maka 12 dibagi 1 sama dengan 12. Jadi jawaban untuk soal nomor 12 adalah A. Soal nomor 13. Sebuah dadu yang tidak setimbang berakibat peluang muncul mata dadu tidak sama. Diberikan suatu dadu dengan peluang muncul mata dadu angka 1 itu sama dengan 1/3 dari mata dadu angka yang lain, di mana mata dadu angka yang lain tersebut memiliki peluang yang sama. Pertanyaannya adalah peluang mata dadu atau peluang munculnya mata dadu dengan angka prima pada pelemparan dadu tersebut adalah titik-titik. Baik, di sini karena selain mata dadu 1 memiliki peluang yang sama, maka kita misalkan peluang munculnya angka 2 dan peluang munculnya angka 3 dan seterusnya sampai peluang munculnya angka 6 itu sama dengan X. Maka karena peluang munculnya mata dadu angka 1 adalah 1/3 dari mata dadu yang lain, sehingga peluang muncul mata dadu 1 sama dengan 1/3 dikali X. Seperti yang kita ketahui, dalam konsep peluang, jumlah dari peluang kejadian dalam ruang sampelnya nilainya adalah 1, maka peluang muncul mata dadu 1 tambah peluang muncul mata dadu 2 dan seterusnya sampai peluang munculnya mata dadu 6 hasilnya harus sama dengan 1. Peluang munculnya mata dadu 1 sendiri adalah 1/3 X. Kemudian mata dadu yang lain peluang munculnya adalah X. Karena terdapat 5 mata dadu yang lain, maka kita langsung saja 5 kali X. Hasilnya sama dengan 1. Tinggal kita samakan penyebutnya, maka kita peroleh 5 kali 3 15 ditambah 1 hasilnya adalah 16x/3 sama dengan 1. Di sini kita akan dapatkan X-nya sama dengan 1 dibagi 16/3 atau 3/16. Di sini kita sudah dapatkan tentunya peluang munculnya mata dadu 1 adalah 1/3 X atau 1/3 dikalikan
3/16 adalah 1/16. Dan peluang munculnya mata dadu yang lain, peluang munculnya ada 2, peluang munculnya mata dadu 3, dan seterusnya sampai peluang munculnya mata dadu 6 itu nilainya sama, yaitu sama dengan X sendiri, yaitu 3/16. Maka karena yang ditanyakan adalah peluang munculnya angka prima sendiri adalah 2, 3, dan 5, maka peluang munculnya mata angka dadu dengan angka prima yaitu 2, 3, atau 5 itu sama dengan peluang munculnya angka 2 ditambah peluang munculnya angka 3 ditambah peluang munculnya angka 5. Maka tinggal kita substitusi, peluang munculnya angka 2 adalah 3/16, terus peluang munculnya angka 3 juga 3/16, dan terakhir juga 3/16. Atau 3 tambah 3 tambah 3 jadinya 9, maka kita peroleh jawabannya adalah 9/16. Jadi jawaban soal 13 adalah E, 9/16. Soal nomor 14, perhatikan gambar berikut. ABCD adalah persegi di mana titik E, F, G, dan H masing-masing terletak pada pertengahan AB, BC, DC, dan AD. Jika panjang AE adalah X cm, maka luas EFGH adalah titik-titik. Oke, kita ketahui di sini panjang AE-nya adalah X. Sekarang yang perlu kita cari adalah luas ABCD total dulu. Sementara karena AE adalah X, tentunya EB juga adalah X karena E adalah pertengahan dari AB. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah mencari luas persegi pol, yaitu luas ABCD, yaitu AB kita kalikan dengan BC. Karena persegi tentunya panjang sisinya sama. AB sendiri panjangnya adalah 2X, kemudian kita kali dengan BC juga 2X, hasilnya adalah 4X pangkat 2. Kemudian untuk memudahkan, kita misalkan segitiga-segitiga yang ada pada bangun persegi ini kita anggap pada segitiga pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tentunya segitiga-segitiga ini luasnya pasti sama. Maka luas 1 sama dengan luas 2 sama dengan luas 3 sama dengan luas 4. Itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kita ambil sampel pada segitiga AEH, maka setengah kali alasnya adalah X, tingginya tentunya AH juga sama dengan X. Kita peroleh setengah X pangkat 2. Maka dari sini tentunya kita akan dapatkan luas dari segi 4 EFGH sama dengan luas ABCD atau luas perseginya dikurangi dengan luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4. Luas ABCD sendiri adalah 4X kuadrat. Kemudian karena luas 1, luas 2 nilainya sama, maka kita cukup membuat perkalian 4 dikalikan salah satu nilai luasnya adalah setengah X kuadrat, atau 4 kali setengah X pangkat 2. Maka kita jabarkan 4x kuadrat, 4 kali setengah adalah 2, berarti 2x kuadrat. Maka 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat, hasilnya adalah 2x kuadrat. Jadi luas EFGH adalah 2x kuadrat, atau jawabannya adalah A. Soal nomor 15, diketahui P dan Q adalah pernyataan tunggal. Agar pernyataan majemuk P maka Q dan P dan R atau ingkaran P suatu kontradiksi, maka pernyataan R haruslah titik. Baik, pertama kita akan sederhanakan bentuk pernyataan majemuknya. Di sini kita punya P maka Q, kemudian dan P, dan R atau ingkaran P. Pertama kita reduksi dulu bentuknya, kita sederhanakan. P maka Q sendiri bentuknya ekuivalen dengan ingkaran P atau Q. Kemudian dan P. Oke, kita reduksi dulu yang sebelah kiri. Ini nanti kita cek menyusul.
Kemudian di sini kita akan jabarkan menggunakan teknik aljabar pada logika tentunya. Maka kita akan peroleh lingkaran P atau Q dan P, maka akan menghasilkan lingkaran P dan P, kemudian atau Q dan P, atau kita bisa tulis P dan Q. Kemudian lingkaran P atau P menghasilkan kontradiksi atau K, atau P dan Q. Kontradiksi atau P dan Q atau kontradiksi atau dengan sebuah pernyataan, maka hasilnya adalah sebuah pernyataan tersebut, atau kita dapat memperoleh di sini P atau Q. Nah, sekarang kita akan cek dengan pernyataan yang sebelah kanannya, itu R atau lingkaran P. Nah, di sini tentunya agar P dan Q dan pasangannya harus menghasilkan kontradiksi. Agar menghasilkan kontradiksi, tentunya pasangan yang di sini haruslah lingkaran dari pernyataan P dan Q, yaitu lingkaran P dan Q. Sebab P dan lingkaran P ini menghasilkan kontradiksi berdasarkan konsep atau rumusnya sendiri. Atau kita juga akan mencari bentuk yang nantinya menghasilkan lingkaran P dan Q ini. Bentuk lainnya tentunya adalah lingkaran P atau lingkaran Q. Nah, selanjutnya sekarang kita akan uji di opsi-opsi ini. Kita akan gantikan R-nya ini dengan opsi-opsi yang tersedia supaya menghasilkan bentuk lingkaran P dan Q atau lingkaran P atau lingkaran Q. Oke, misal kita ambil opsi yang A, yaitu P dan Q. Kita akan pasangkan P dan Q, kita pasangkan dengan lingkaran P, kita gantikan R-nya maksudnya ya. Maka kita akan dapatkan P atau lingkaran P, kemudian dan lingkaran P atau Q. P atau lingkaran P adalah tautologi, kemudian dan lingkaran P atau Q, maka tentunya ini hasilnya adalah lingkaran P atau Q. Sementara bentuk ini tidak sama dengan yang kita inginkan, di mana lingkaran P atau lingkaran Q, sehingga jawaban yang A salah. Nah, nanti setelah dicek, tentunya ini semuanya kita akan uji. Coba kita uji yang C. Yang C di sini kita punya P dan lingkaran Q. Kita akan gantikan R-nya. Kita punya R atau lingkaran P. Sekarang kita gantikan R-nya. Maka P dan lingkaran Q atau lingkaran P. Kita jabarkan dengan cara yang sama. Maka P atau lingkaran P, kemudian atau dan kemudian di sini kita kalikan lingkaran Q kali lingkaran P. Lingkaran Q atau lingkaran P tentunya sama dengan lingkaran Q atau lingkaran P atau lingkaran P atau lingkaran Q. Lingkaran P atau P atau lingkaran P sendiri adalah tautologi, kemudian dan lingkaran P atau lingkaran Q. Tautologi dan sebuah pernyataan tentunya hasilnya adalah sebuah pernyataan itu sendiri, yaitu lingkaran P atau lingkaran Q. Nah, hasil ini sama dengan yang kita inginkan, maka jawaban yang C benar, sehingga jawaban soal untuk nomor 15 adalah C.